Saya ingin dengar cerita Bu Nita ini. Sejauh yang Bu Nita lihat selama ini bagaimana Bu Nita? Itulah Pak, permasalahan di kelas tuh Pak. Kelas kami itu kalau yang paling menonjol tuh Pak saat pembelajaran tuh anak-anak tuh suka kurang konsentrasi mereka tuh Pak. Apa yang dilakukan anak-anak dia? Biasanya mereka tuh kalau kita lagi menyampaikan materi kan Pak, biasanya ada yang sibuk sendiri lah Pak, ada yang minta keluar izin mau ke WC lah Pak, gitu Pak. Mereka tuh jadi buat suasana kelas tuh jadi enggak kondusif lagi belajar gitu Pak. Jadi kawan yang lain pun yang mau belajar pun jadi terganggu gitu. Ya. Apa faktornya, penyebabnya itu? Ya faktor dari kawan-kawannya juga kayak minta keluar tuh, lalu mereka tuh yang rasa mau belajar tuh Pak, lalu lihat kawannya keluar tuh lalu jadi ikut-ikutan gitu mereka tuh Pak, keluar Ngikut lah ya. ngikut kawannya gitu kan. Juga suka ganggu kawannya gitu kan, jadi yang mau belajar pun jadi tidak konsentrasi mereka tuh Pak. Bu Nita itu melihat anak-anak yang konsentrasi itu bagaimana prestasi mereka di kelasnya? Mereka yang konsentrasinya termasuk bagus tuh Pak, mereka tuh prestasinya juga itu juga Pak. Tapi ada juga beberapa anak Pak, walaupun konsentrasinya buyar gitu Pak, tapi prestasinya di kelas bisa justru bagus juga. Bedanya kalau anak-anak yang konsentrasi itu Pak, dia tuh lebih mudah nangkap apa yang kita berikan kan, pembelajaran kita berikan tuh mereka tuh mudah nangkapnya Pak. Mungkin faktor lainnya juga yang mendukung kelas itu tidak kondusif itu apa saja mungkin? Suara saya tuh Pak kurang gimana gitu ya kayaknya, mungkin itu juga termasuk faktor juga Pak. Mungkin enggak utuh didengar oleh anak. Iya, enggak utuh didengar oleh anak karena saya tuh untuk suara keras tuh memang begitulah standarnya gitu Bapak di kelas itu. Ada enggak upaya untuk memperbaiki itu? Ya, akan berupaya umpamanya mengkondisikan lah mereka supaya kasih sesuatu yang mereka senangi biar mereka tuh konsentrasi bisa gitu kan Pak. Pembelajaran itu dibuat menyenangkan lagi gitu Pak. Nah, terus usahakan suara saya tuh harus lebih itu biar didengar utuh oleh anak-anak tuh Pak. Ya, nah itu cara-cara lain lagi apa? Mungkin kiat-kiat Bu Nita barangkali. Iya, pertama-tama kemungkinan saya kondisikanlah tempat duduk anak tuh Pak, saya kelompokkan, diatur lah sebagaimana supaya bisa kondusif gitu Pak kan. Nah, di situ juga mengatur tempat tempat duduk juga kan. Terus membuat semacam perjanjian juga dengan anak-anak itu Pak. Oh iya. Iya, lebih mencari cara untuk menyenangkan anak gitu Pak, biar mereka tuh konsentrasinya kan begitu kan kita sampaikan materi tuh mereka tuh udah senang gitu kan Pak, jadi otomatis mereka tuh ada keinginan untuk belajar gitu Pak. Kan biasanya kalau kita ngasih materi itu Pak diselingi aja dengan kayaknya semacam gambar atau yang mereka sukai gitu Pak, seperti itu. Komitmen Ibu Nita sendiri dengan apa yang Ibu Nita sebutkan itu, saya akan coba berusaha terus lah Pak, sampai mereka tuh benar-benar sudah bisa lah menerima apa yang saya inginkan, tujuannya belajarnya gitu terpenuhi gitu, tercapai gitu. ya. Oke, mungkin itu aja Bu Nita ya. Nah, mungkin terima kasih sudah bercerita hari ini. Baik, selamat siang Andrea. Siang. Bapak ingin tahu dulu apa permasalahan yang kamu hadapi selama belajar di kelas ini. Keluhan yang Hendri alami dulu kira-kira apa kira-kira keluhannya? Diganggu teman. Oh, diganggu teman ya. Mengapa itu bisa menjadi keluhan Hendri? Karena itu dapat menyebabkan tidak fokus pada pelajaran. Oh ya. Keluhan yang lain selain diganggu teman, ada lagi barangkali? Ada. Ada apa kira-kira? Kurang mengerti. Oh, kurang mengerti pada saat Guru mengajari. Oh, guru mengajar ya. Pada pelajaran apa? Matematika. Matematika ya. Nah, bagian-bagian yang kurang dimengerti itu bagian apanya Hendri? Bagian pelajaran persen. Oh, kan Hendri yang mengalami ya. Kira-kira
teman-teman itu bagaimana Henry menanggapinya itu? Sabar. Sabar ya. Nah, selain itu dan apa lagi? Tidak membalas Pak. Henry tahu nggak kalau seandainya Henry membalas itu akan seperti apa nanti? Tidak akan membalas juga Pak. Baik Bapak, setuju. Kalau kamu ada teman yang ganggu, kita sebaiknya harus membalas, supaya kita sabar kan? Itu bagus, sikap yang udah muncul harus seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi ini kurang mengerti pada saat perbedaan persen. Apa penyebabnya Henry? Kamu kok bisa tidak mengerti gitu? Tidak terlalu kedengaran Pak. Oh, tidak kedengaran ya? Nah, supaya Henry bisa mendengarkan lebih baik, itu bagaimana itu? Mendengar dengan sungguh-sungguh. Menurut Henry itu rencananya apa saja? Kalau teman masih ada yang ganggu, kemudian masih kurang mengerti, itu nanti bagaimana cara Henry mengatasinya? Dengan cara dinasihati Pak. Nah, langkah untuk supaya Henry bisa mendengarkan dengan baik, supaya bisa ikut pelajaran dengan baik dan mudah mengerti, itu rencana yang dibuat Henry itu apa kira-kira? Menasihati teman agar tidak ribut Pak. Belajar dengan sungguh-sungguh Pak. Supaya ini menjadi kebiasaan baik bagi Henry dan teman-teman di kelas ini. Membuat perjanjian kelas Pak. Oke, terima kasih ya Henry ya. Oke, selamat belajar. Boleh Kak Ibu duduk dekat kamu? Silahkan Bu, duduk Pak. Mau pengen cerita-cerita Kak. Ini Ibu lihat kamu tuh kan kita belajar semuanya dengan kawan-kawan kan. Tapi Ibu lihat Anong tuh kurang konsentrasi dalam belajar. Apa yang menyebabkan Anong tuh tidak konsentrasi? Di kelas tuh baru kawan-kawan tuh suka ganggu. Terus kalau mereka tuh kan kalau udah ngajak bermain itu kan maunya saya tuh maunya main gitu Bu. Nah, saat Ibu jelaskan tuh pun suara Ibu tuh kurang jelas Bu. Jadi saya enaknya bermain aja. Kalau belajar tuh macam mana yang membuat Anong tuh senang? Ibu tuh kasih tugas yang bisa bikin saya menyenangkan saya lah Bu. Kayak kalau saya kan suka gambar, jadi Ibu tuh selingi dengan gambar juga, kan enak saya. Bagus. Kalau memang itu yang membuat Anong tuh belajarnya akan suka dengan materi yang Ibu setuju dengan apa yang Anong katakan dengan Ibu. Apa nanti rencananya? Nanti kalau udah kayak gitu kan, Ibu kan udah ngajar kayak gitu kan, nanti saya akan belajar lebih giat lagi Bu, karena kan saya kan sukanya kayak gitu, maunya belajarnya kayak gitu. Jadi saya usahakan bisa jadi ya pokoknya yang bagus lah di dalam kelas ini Bu. Apa yang akan kamu buat yang Ibu bisa lihat bahwa ada perubahan dari belajar yang kamu lakukan? Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh, dengarkan Ibu dengan baik. Saya akan memahami pelajaran apa yang Ibu berikan. Terus saya akan berusaha menjadi murid yang terpintar di kelas lah Bu. Bagus. Itu yang sangat bagus, yang harus kamu benar-benar mengingat apa yang kamu sudah katakan dengan Ibu. Dan terima kasih ya Nong ya, Ya Bu, sudah sama-sama, Bu. berbagi dengan Ibu juga. Terima kasih ya. Sekarang kan Nopi kok sering terlambat ya? Apa yang membuat Nopi bisa terlambat, sering terlambat? Karena saya jalan kaki Pak ke sekolah. Kamu jalan kakinya sama siapa? Kadang saya sendiri Pak, kadang saya sama teman-teman. Temanmu siapa namanya? Teman saya namanya Adi sama Nobel. Rumah kamu di mana sih sebenarnya, Pi? Rumah saya di Buyang Pak. Buyang. Saya ngurus adik-adik saya. Itu kok kamu yang ngurus adik-adikmu, Pi? Kenapa? Karena orang tua saya pagi-pagi sudah motong Pak. Oh, betul. Kamu terlambat ke sekolah itu gara-gara tadi
tadi Nopi bilang ngurus adiknya. Iya. Gimana secara Nopi biar nggak datang terlambat ke sekolah? Saya bangun lebih awal lagi. Saya yang tadinya lambat mengerjakannya, saya percepat Pak, biar saya cepat datang ke sekolah. Saya berjanji mulai besok saya coba Pak. Bagus Nopi. Baik, pada kesempatan ini anak ya, saya menyampaikan terima kasih dan salam sejahtera lagi. Bagaimana tadi perkara anak? Baik, bagus ya. Kalau pelajaran tuh menghilang dari pikiran, banyak mainnya Pak. Kalau menghilang, sebenarnya apakah ada solusi yang lain untuk bisa menarik minat untuk bisa belajar? Sendiri godaannya banyak, Ya, malamnya TV rumah dibuka, ya. sembunyi ke kamar, suara televisi masih kedengaran. Terus ini berkenaan dengan ini Bu ya, masalah itu apakah anak dapat membagi waktu? Dapur perkaliannya itu tadi, ingat simpan lagi, cuci piring lagi. Terlambat juga cuci piringnya ya. Bagus. Lalu janji anak Janjinya pengennya itu sih berharap dengan cara yang mau dicoba itu tadi saya bisa berubah untuk kedepannya, untuk hari berikutnya. Mungkin yang tadinya saya agak susah, agak lancar sedikit tentang matematikanya. ya. Terus tentang membaca yang tadi Baca. masih kaku-kaku, Ya. sudah pandai baca kata demi kata, kemudian merangkaikan kata, agak lancar. Mudah-mudahan saya tuh bisa berubah dengan usaha. Saya berusaha saya sendiri, rasanya ada malu Pak. Ya, semoga dengan cara anak belajar yang trik-trik yang sudah anak sampaikan, nah coba tunggu hasilnya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan pengalaman kami di dalam melaksanakan kegiatan coaching dan ada manfaat yang kami dapatkan dari kegiatan coaching tersebut, yaitu yang pertama, kegiatan coaching ini memberikan satu faedah yang sangat bermanfaat bagi seorang guru, yaitu bahwa guru boleh mendapat ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas tentang kegiatan coaching. Yang kedua, sebagai seorang coach memiliki pertanyaan yang efektif dalam menggali masalah yang sedang dihadapi oleh coachee. Yang ketiga yaitu bahwa seorang coach adanya pendekatan dan suatu hubungan yang antara coach dan coachee. Dan yang terakhir adalah kegiatan coaching sangat bermanfaat di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Saya akan berbagi pengalaman mengenai coaching yang kami lakukan di sekolah kami. Kegiatan coaching yang kami lakukan di sekolah kami sudah kami terapkan di dalam kelas, khususnya kelas saya, dan ternyata hasilnya cukup memuaskan. Seorang anak yang saya coaching telah menunjukkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Melalui kegiatan coaching ini, kita bisa menggali potensi anak yang istilahnya selama ini terpendam pada diri anak. Dengan melalui coaching ini, kita bisa melihat bahwa anak itu punya potensi-potensi yang ada dalam dirinya, sehingga apa yang mereka mau, mereka inginkan dalam pembelajaran itu, kita sebagai seorang guru menjadi lebih tahu apa yang diinginkan anak dalam proses pembelajaran.